Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Horas Shalom dan selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan Allah kita yang telah memberikan napas kehidupan bagi kita melalui membangunkan kita pada pagi ini. Semua itu diberikan Tuhan agar kita memakai kesempatan untuk saling memaafkan dan saling mendoakan. Karena di dalam doa orang yang benar akan mempunyai kuasa dan dampak yang besar, bukan hanya pada dirinya saja, tetapi juga pada orang lain. Sebelum kita melakukan aktivitas pada satu hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021, bertemakan saling mengampuni, diampuni, dan mendoakan. Tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Atau di dalam bahasa Batak dikatakan, atong masih topota dosa mahamu, dohot masih tangyangan, asa malum hamu. Namar gugus itu tudo tangiang ni partigor, molo dihapuk juhon. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jika kita berbuat dosa atau berbuat salah kepada orang lain, seringkali banyak orang sangat susah untuk mau mengakui dosanya atau kesalahannya, dan selalu saja berupaya mencari pembenaran dan alasan agar dia jangan disalahkan. Akibat susahnya mengakui semuanya itu, maka akan terjadi perselisihan, pertengkaran, amarah dan dendam, juga ketidaknyamanan. Peristiwa ini akan membuat hati kita tidak tenang dan tidak damai. Dan bahkan efek dari kegelisahan dalam diri kita membuat kita tidak bisa tidur atau susah tidur ketika kita merasa bersalah. Kita sadar bahwa kita semua manusia adalah orang berdosa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mau untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Dengan saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kita akan sembuh. Sembuh dari rasa takut, sembuh dari rasa tidak tenang. Mengaku dosa dan kesalahan kita kepada orang lain akan membuat hati kita lega dan tenang. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan, di mana Rasul Yakobus menasehati dan mengingatkan kita bahwa sebelum memanjatkan doa kepada Tuhan, kita tidak boleh memiliki perasaan dendam, marah, dan memiliki kebencian kepada orang lain atau orang yang telah menyakiti hati kita. Dan kita wajib mengakui kesalahan pada orang yang telah kita sakiti hatinya. Banyak orang tidak menyadari hal ini di dalam perilaku hendak berdoa kepada Tuhan. Sehingga walaupun dia telah berdoa, tetapi suasana hatinya masih tetap hampa. Seringkali apa yang telah kita ucapkan dan kita lakukan telah menyinggung perasaan anggota keluarga kita atau orang lain, sehingga menyebabkan kedua pihak terluka hatinya. Oleh sebab itu sangat diperlukan suatu waktu untuk berbicara dan saling mengakui dosa tentang pelanggaran apa yang telah diperbuat yang menyebabkan hati dan hidup kita tidak nyaman. Dengan sikap hidup yang mau saling introspeksi diri ini, serta dilanjutkan dengan sikap saling mendoakan, maka akan terjadi dampak dan kuasa yang sangat besar bagi hidup kita, baik secara pribadi dan juga bagi orang lain. Sikap yang saling mengampuni dan diampuni
serta saling mendoakan, di mana sikap saling mengampuni adalah syarat mutlak untuk doa yang berkuasa. Ketika kita saling memberikan pengampunan kepada seseorang, sebenarnya kita ini sedang melepaskan dia dari tabiatnya yang berdosa, sehingga kasih karunia Tuhan akan merubah hidupnya. Demikian sebaliknya, ketika kita tidak memberikan pengampunan kepada seseorang, maka sebenarnya kita sedang membuka hidup kita untuk dikuasai dosa yang sama yang telah dilakukan oleh orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebuah doa yang dipanjatkan dengan rasa percaya dan dilakukan oleh orang benar akan sanggup membawa dampak besar atau perubahan positif bagi orang lain dan bagi dirinya. Lewat doa kita bisa membawa mereka masuk ke dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kini sudahkah kita berdamai dengan diri kita atau dengan orang-orang di sekitar kita agar doa kita memiliki kuasa? Rasul Yakobus mengatakan bahwa kita harus saling mengaku dosa terlebih dahulu supaya doa kita didengar Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam segala aktivitas satu hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang telah menyapa kami untuk saling mengaku dosa dan mengampuni serta mendoakan, ajari kami Tuhan untuk dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, dan segala aktivitas satu hari ini di dalam kehidupan kami. Berkati juga jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhanlah yang menjamah dan memulihkan mereka, memberkati setiap obat yang mereka konsumsi. Terlebih yang terpapar virus corona pada saat ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, berikan umur yang panjang. Berkati pemerintah negara kami di dalam segala tindakan terlebih mengatasi COVID-19. Juga gereja-Mu di dalam segala dinamika pelayanan, kiranya Tuhan hadir dan memampukan untuk melayani bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin.